Yang diulang yang mana Mbak Frima? Mencari tabel. Nah, mencari tabel setelah diketahui datanya, kan datanya tadi ada 13 suami dan 13 istri dari 13 keluarga. Dicari D-nya, yaitu X1 dikurangi X2. Jadi 68 dikurangi 63 itu kan hasilnya 5. Nah, D itu dicari untuk semua keluarga. Jadi nanti kita dapatkan 13 nilai D. Setelah diketahui nilai D dari semua keluarga, di total nilai D-nya, yaitu sigma D sama dengan 44. Berarti nilai D untuk keluarga Andika dijumlah dengan keluarga Barito sampai dengan keluarga Manurung. Nah, kemudian pindah ke kolom berikutnya, yaitu D kuadrat. D kuadrat adalah 5 dikuadratkan. Jadi D-nya tadi, nilai D untuk masing-masing keluarga itu dikuadratkan. Jadi untuk yang keluarga Andika didapatkan nilai 25, sedangkan keluarga Barito didapatkan nilai 64, keluarga Citra didapatkan nilai 1. Setelah semua nilai D kuadrat untuk semua keluarga didapatkan, kemudian dijumlah ke bawah, jadi hasilnya 504. Gimana Mbak Frima? Sudah bisa? Oke, setelah itu dihitung nilai D bar. Oh, tabelnya itu sudah ada di situ. Di halaman 8.9. Oh, maksudnya Mbak Frima itu tabel T, bukan tabel yang jawaban. Kalau tabel T di halaman 9.42. Di halaman 9.42, karena kita alfa yang digunakan adalah 0,05, kemudian kita menggunakan dua arah, berarti kita nyari nilai T tabel di mana T-nya itu alfanya menjadi 0,025. Ya, nggak apa-apa Mbak Fitri, silahkan bergabung. Nanti kalau nggak bisa ada pertanyaan bisa ditanyakan ke teman-temannya dulu. Nah, karena 0,025 derajat bebasnya tadi berapa? Derajat bebasnya berapa tadi? Siapa yang tahu jumlah derajat bebas dari soal yang barusan? Derajat bebasnya berapa? Derajat bebas bukan 13 Mbak, tapi 12 karena N dikurangi 1. N dikurangi 1, ya 12. Nah, untuk mencari di tabel halaman 9.42, dilihat DF-nya, dicari yang 12, kemudian ditarik ke kanan, dilihat atasnya, cari alfa yang 0,025. Hasilnya berapa? Ya, 2,179. Nah, berarti hasilnya setelah mencari setelah mencari SD kan dimasukkan ke rumus T. Nih,
didapatkan 2,24. Berarti nilai T hitung lebih besar daripada nilai T tabel. Maka kesimpulannya H0 diapakan? Ditolak. Berarti dengan kata lain ada perbedaan yang signifikan antara rata-rata hitung skor untuk kedua kelompok di tingkat populasi. Sudah bisa ya? Oke. Sekarang ke uji 2 sampel menggunakan tes non-parametrik. Dalam melakukan pengujian 2 sampel ini ada beberapa jenis tes non-parametrik yang bisa digunakan. Yang pertama itu adalah Human-Whitney, yang kedua McNemar, yang ketiga Kolmogorov-Smirnov, kemudian yang keempat ada Wolfowitz. Nah, tapi yang akan dipelajari di modul 8 ini hanya Human-Whitney dan McNemar. Uji statistik untuk 2 sampel ini digunakan untuk membandingkan distribusi sebuah variabel di antara 2 kelompok atau sampel yang tidak berhubungan. Perhatian utamanya adalah untuk menguji ada tidaknya signifikansi perbedaan antara 2 sampel atau kelompok yang tidak berhubungan tersebut, sehingga kita bisa mengetahui apakah kedua sampel tersebut berasal dari populasi yang sama atau tidak. Nah, untuk pengujian 2 sampel ini, yang pertama menggunakan uji Mann-Whitney atau lebih dikenal dengan istilah uji U. Rumusnya adalah sebagai berikut. Penggunaan rumusnya ini tergantung pada kelompok mana yang kita anggap sebagai kelompok pertama dan kelompok kedua. Misalnya ada 2 kelompok. Nanti misalnya kalau pakai yang kelompok pertama bisa pakai yang belakangnya R1, untuk kelompok yang kedua bisa pakai yang belakangnya R2. Kita coba ke ini nanti soalnya biar lebih mudah. Kedua rumus tadi kan berbeda, ada R1 dan R2. Nah, bisa dipakai, tapi yang diinginkan adalah hasil U yang lebih kecil. Jadi dari kedua nilai U tadi diambil yang lebih kecil. Misalnya yang 1 12, yang 1 10, berarti diambil yang 10. Nah, jika nilai N1 dan N2 nya semakin besar, maka distribusi U ini akan semakin mendekati distribusi normal, sehingga nanti dapat dilakukan uji hipotesis dengan menggunakan rumus Z. Ingat ya kemarin, kalau biasanya kalau sampelnya besar dia akan mendekati distribusi normal, sehingga nanti bisa dipakai rumus Z, di mana Z itu U min mu U dibagi sigma U, dengan mu U nya N1 kali N2 per 2, dan sigma U kuadratnya itu N1 N2 dikali N1 ditambah N2 tambah 1 dibagi 12. Nah, untuk uji hipotesisnya sama seperti yang sebelumnya tadi, mu1 sama dengan mu2. Kemudian hipotesis alternatifnya mu1 bukan sama dengan 2, atau bisa mu1 lebih besar dari mu2, atau juga mu1 kurang dari mu2. Berarti ada 3 pilihan ya, 2 arah, mau pakai 2 arah, 1 arah bisa. Tetapi ingat, jangan lupa